Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan berbahagia ini, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi, yaitu dalam pertemuan kelompok. Terima kasih untuk ibu-ibunya yang telah hadir untuk memenuhi kegiatan hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi. Jadi pada modul ini nanti kita akan bahas di langkah yang kedua, yaitu pentingnya 1000 hari kehidupan. Jadi untuk ibu-ibunya isi dulu absennya. Jadi ini ibu-ibunya hadir semua kan Bu? Alhamdulillah 30 orang di kelompok sejahtera ini hadir semua. Karena ini ada pembahasan yang sangat penting. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya untuk Ibu Ananya, paham apa yang maksud dengan 1000 hari kehidupan? Ayo. Oh, tahu ya. Jadi benar kata Ibu Ana tadi, 1000 hari kehidupan itu adalah hari ataupun usia yang diawali dari dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Jadi untuk itu kita akan membahas. Jadi 1000 hari kehidupan itu sangat penting. Dari yang pertama itu tinggi badannya, sehatnya, kemudian anak itu cerdas. Jadi ini kita akan menonton video tentang pentingnya 1000 hari kehidupan. Oke, Ibu perhatikan Bu ya. Oke. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan,
akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita telah melihat video singkat. Jadi di dalam video itu kita memahami 1000 hari kehidupan itu adalah sangat penting. Jadi ketika kita ataupun ketika ibu itu hamil, perhatikanlah anak itu dari dalam kandungan, tidak hanya ketika sudah keluar kandungan ataupun sudah lahir baru diperhatikan. Tidak, tapi kita perhatikan ketika dalam kandungan itu harus kita perhatikan. Dari dia dikatakan sudah positif hamil, itu kita harus periksakan kepada ibu bidan ataupun di fasilitas kesehatan, karena di fasilitas kesehatan di sini kan tidak terlalu jauh. Jadi ibu jangan enggan-enggan ataupun jangan malas untuk memeriksakan ketika ibu sedang hamil. Jadi di sini kita akan menonton video. Kita tadi dalam video tadi kan sudah kita tonton. Jadi ibu harus pahami video-video tadi isinya apa-apa saja. Jadi untuk ibu tadi, ibu anak tadi telah menceritakan bahwasanya pentingnya kehidupan di 1000 hari tadi. Benar ibu anak tadi. Jadi ibu anak tadi udah memahami isi dari video tadi. Kemudian setelah kita nonton video, kemudian kita perhatikan di sini ada klip chart ataupun kalau dibilang macam istilah poster, ini klip chart namanya. Jadi di sini kita bahas tentang dampak kekurangan gizi. Jadi ada beberapa dampak ketika anak itu mengalami kekurangan gizi. Yang pertama ini ketika anak setelah lahir itu dampaknya ketika dia kekurangan gizi dalam kandungan, maka ketika anak setelah lahir dia akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi ketika anak dalam kandungan itu tidak mendapatkan gizi yang baik, maka anak itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kemudian yang kedua, ketika anak itu sudah menginjak ataupun berusia anak-anak, maka anak itu akan mengalami gangguan pertumbuhan, anak pendek ataupun anak stunting. Pahami bukan apa arti itu stunting? Jadi stunting itu adalah ketika anak itu sudah memenuhi usia dengan standar, tapi tinggi badannya tidak sempurna dengan anak-anak yang dilahirkan dalam ataupun dengan anak-anak yang lainnya, tidak sempurna dengan tingginya, dia beda dengan anak yang dengan usia yang sama. Jadi itu yang dikatakan stunting. Kemudian tinggi badannya dia tidak sesuai. Kemudian kita masuk ke usia remaja. Jadi ketika dia masuk di usia remaja, dia kesulitan dalam belajar. Kemudian setelah dia sulit dalam belajar, pasti prestasinya rendah. Kemudian di dalam usia dewasa dia mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, kemudian terbatasan pemilihan kerja. Jadi dari 4 ini sampai dia dalam kandungan tidak memenuhi gizi yang baik, ini akan mengalami nih proses-proses ini. Jadi ini yang kita takutkan nanti.
kalau kita tidak memenuhi gizi yang baik. Ini dampak-dampak ketika anak dalam kandungan ini tidak memenuhi ataupun tidak terpenuhinya gizi-gizinya tadi. Akan tetapi ketika mengalami kekurangan gizi, ini yang dialami. Ketika di bayi, dia akan mengalami pertumbuhan yang nggak baik ataupun mudah sakit. Kemudian anaknya jadi stunting, tinggi badannya tidak sempurna. Kemudian ketika dia belajar, dia mendapat prestasi yang rendah ataupun sulit belajar. Kemudian ketika dewasa mengalami gangguan kesehatan. Kemudian ketika dia mencari pekerjaan pun agak sedikit sulit, karena apa yang dia alami ataupun apa yang dia dapatkan ketika bayi, anak-anak, remaja tidak memenuhi dengan usia-usia dewasanya. Jadi inilah dampak kekurangan gizi. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya ketika kita sedang ketika sedang hamil ataupun sedang mengandung, perhatikanlah gizi kita, konsumsi makan-makan yang baik, kemudian usia kandungan itu diperhatikan, usia di layanan kesehatan supaya orang tuanya sehat ataupun ibu yang sedang menghamil sehat, kemudian anak yang dikandung juga sehat. Jadi ibunya sehat, anak yang dikandung juga harus sehat. Jadi kita jangan sampai ketika kita dalam usia mengandung ataupun kita sedang mengandung, anak yang dalam kandungan itu mengalami kekurangan gizi. Itu yang nggak mau kita inginkan. Jadi dalam kesempatan berbagai ini, dalam pertemuan ini kita membahas tentang memahami 1000 hari kehidupan. Jadi ini dampak ketika dalam kandungan. Kalau kita nggak memakan makanan yang baik ataupun makanan yang bergizi dan berprotein, anak yang nanti kita lahirkan akan mengalami kekurangan gizi. Baik dia nanti dalam usia balita, kemudian anak-anak, remaja sampai di usia dewasa akan berdampak negatif bagi anak yang mengalami kekurangan gizi. Kemudian kita akan membahas tentang selanjutnya di sini dia pentingnya 1000 hari kehidupan. Jadi ketika ibu sedang hamil, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu dalam usia kehamilan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Jadi 1000 hari kehidupan tadi seperti Ibu Ana yang katakan tadi, bahwasanya anak yang dikatakan 1000 hari pertama kehidupan yaitu dari 0 ataupun dalam usia dia dikatakan positif hamil sampai dia usia 2 tahun. Kemudian dia sampai dia lahir 0 sampai 6 bulan. Kemudian dia bayi usianya 6 sampai 12 bulan. Kemudian kanak-kanak sampai dia usianya 24 bulan ataupun 2 tahun. Jadi sebagai orang tua kita harus perhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam kandungan kita perhatikan makan makanan yang bergizi dan berprotein supaya tidak mengalami dari 4 ini. Kemudian setelah dewasa nanti mudah-mudahan anak kita termasuk anak-anak yang sehat, kemudian tinggi badannya juga sempurna, kemudian anak-anak kita termasuk anak-anak yang cerdas. Jadi dalam kesempatan berbagai ini kita harus perhatikan anak-anak kita. Jadi setelah lahir juga harus diperhatikan, nggak hanya dalam kandungan, setelah lahir juga harus perhatikan. Jadi sebagai orang tua yang baik harus perhatikan ya Bu, anak-anak kita. Apalagi di sini ada yang hamil. Oh, Ibu Susi lagi hamil. Ibu Susi nih. Ibu Susi harus perhatikan materi yang kita sampaikan ini. Jadi Ibu Susi harus periksakan kandungannya di fasilitas kesehatannya. Jadi di sini Ibu tadi sudah perhatikan. Jadi di sini dia. Jadi untuk Ibu Susinya harus perhatikan ini. Jangan sampai anak yang nanti Ibu lahirkan mengalami di sini gizi buruk. Jadi ini adalah dampak-dampak yang akan terjadi ketika anak itu mengalami kekurangan gizi di dalam kandungan. Dia ada bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan ataupun mudah sakit. Ini adalah dampaknya yang akan terjadi ketika seorang ibu hamil itu tidak memperhatikan anaknya dalam kandungan. Jangan sampai ya Ibu Susi ya. Kemudian di sini ini dia perhatikan pertumbuhan sesuai umur. Ini anak normal. Anak normal tingginya sempurna dia. Kemudian yang kedua ini anak tingginya sama seperti anak normal ini, tetapi badannya kurus. Itulah dikatakan wasting ataupun anak yang kurus. Kemudian
usianya sama, tingginya tidak sampai dengan usia temannya ini. Ini dia, namanya stunting. Kemudian tingginya juga tidak normal dengan anak-anak yang lain. Kemudian berat badannya pun tidak sesuai dengan anak-anak yang normal seperti teman-temannya ini. Ini yang dikatakan anak yang kurang gizi. Jadi dari yang 4 anak ini mempunyai perbedaan walaupun usia sama, tapi mengalami perbedaan-perbedaan. Inilah yang dikatakan anak normal. Tingginya sempurna dengan usianya, kemudian tingginya sempurna juga, berat badannya juga sempurna. Kemudian Wastin ini tingginya sempurna, cuman dia kurus ataupun berat badannya tidak sempurna. Kemudian di sini anak stunting, tingginya nggak sempurna, berat badannya pun tidak sempurna dengan teman-temannya. Kemudian yang ini udah tinggi nggak sempurna, berat badannya juga nggak sempurna. Ini yang dikatakan mengalami kekurangan gizi. Jadi pada kesempatan ini ibu harus pahami semuanya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ibu bisa menerapkan materi-materi yang tadi telah didengar, supaya nanti anak-anak kita tumbuh kembangnya itu bagus, tinggi badannya pas, kemudian berat badannya juga pas, kemudian anak itu mengalami cerdas juga sama seperti anak-anak yang lain. Untuk itu ibu paham semua? Paham? Ada pertanyaan tuh ibu-ibunya, mana tahu ada yang ingin bertanya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, udah paham semua, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, sini saya akan mengajak ibu-ibunya supaya tidak terlalu tegang ataupun tidak terlalu serius, karena kan materi ini kan tentang kesehatan. Jadi jangan terlalu tegang lah Bu ya. Kalau itu bolehlah kita yel-yel sebentar Bu ya, untuk senam supaya wajahnya agak sedikit fresh. Jadi di sini saya akan ngajak ibu untuk olahraga wajahnya Bu ya. Ikuti Bu ya. Ini ada tepuk A I U E O. Jadi kemarin kan udah pernah saya tampilkan juga, masih ingat kan Bu ya? Oke, kita mulai Bu ya. Oke, kita mulai tepuk A I U E O nya Bu ya. Tepuk A I U E O. A I U E O. A I U E O. Oke, terima kasih ibu-ibunya. Untuk minggu besok kita akan sambung lagi materi yang akan datang. Mudah-mudahan materi yang hari ini ibu bisa terapkan di kehidupan ibu masing-masing. Saya tidak mau dengar lagi karena ibu PKH ini kan punya program ya. Jadi untuk judul yang ini mudah-mudahan untuk ibu Susinya tadi yang sedang hamil semoga bisa menerapkan apa yang tadi saya sampaikan. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk ibu-ibunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.